Pada suatu hari, seorang cucu bertanya kepada neneknya, "Nek, ceritakan dong pada saat nenek muda dulu, apa saja yang biasanya nenek belanjakan?" Si nenek mengatakan, zaman dulu itu 10 rupiah saja bisa dapat banyak hal. Bisa dapat susu, bisa dapat beras, bisa dapat kacang merah, bisa dapat banyak hal. Loh, kalau sekarang gimana, Nek? Ya, sekarang agak susah karena banyak CCTV. Saya Romo Koko dan selamat datang dalam edisi Renungan Hari Minggu. Ini edisi baru yang Romo berikan di setiap hari Minggu, supaya kita dapat mendalami Injil Tuhan yang diperdengarkan di dalam misa mingguan. Saya Romo Koko SCY, saya undang engkau untuk bersama-sama seluruh gereja menyiapkan batinmu, terutama di hari ini, tanggal 28 Juli 2024, kita juga memperingati Hari Lansia Sedunia, hari di mana kita menghargai dan mendoakan perjuangan para lansia, opa-oma, mereka yang sudah berusia lanjut di tengah-tengah kita. Kita siapkan batin kita mohon berkat Tuhan supaya kita bisa mendengarkan sabdanya di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, semoga renungan di hari Minggu ini membuat kami mengerti sabda dan firman-Mu yang meneguhkan, yang mengajarkan bahwa kekurangan manusiawi kami bukanlah alasan untuk berhenti percaya, yang mengajarkan kami untuk selalu melangkah dengan penuh percaya karena Engkau sendiri yang bekerja di depan semua kebaikan yang kami usahakan dalam hidup. Terima kasih untuk firman tentang penggandaan roti yang luar biasa. Semoga hidup kami juga dimulai dengan keberanian untuk memberi bukan dari hebat, tetapi dari kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatu sempurna dan baik, maka semoga hari ini hati kami diteguhkan, dikuatkan berkat firman kehidupan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Dan sebelum Romo mulai dengan homili, ada baiknya Anda menyampaikan salam dulu kepada orang tua yang sudah lansia, kepada opa dan oma Anda yang masih ada di sekitar Anda, atau kepada om tante yang sudah lanjut usianya, yang lama mungkin belum engkau sapa. Hari ini jangan lupa menyapa mereka, karena hari ini indah banget. Gereja menetapkan hari ini sebagai hari untuk lansia sedunia. Maka mari kita dengarkan sabda Tuhan, di mana kita nanti akan mendengar sabda Injil tentang penggandaan roti. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, hari ini bacaan Injil sangat jelas menceritakan kisah mujizat penggandaan roti. Dan Yohanes bab 6 ayat 1-15 ini adalah pemanasan. Setelah ini Yesus akan memberi pengajaran bahwa dialah roti hidup yang sejati, yang turun dari surga untuk memberi hidup kepada dunia. Jadi, penggandaan roti hari ini yang kita dengar dalam bacaan Injil adalah pemanasan dari ajaran yang sangat penting tentang Ekaristi. Indah sekali bukan? Ini poin pertama Romo. Kadang-kadang kita berfokus sama seperti orang-orang Yahudi di sekeliling Yesus, kita berfokus pada apa yang material, pada apa yang duniawi. Sementara Tuhan ternyata setelahnya menunjukkan bahwa penggandaan roti hari ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa manusia akan dipuaskan ketika ia menyantap tubuh Kristus yang adalah roti hidup. Kehausan orang-orang, kelaparan orang-orang, bukanlah pertama-tama di level fisik. Bagi Yesus, orang banyak datang berbondong-bondong karena mereka merasakan kelaparan dan kehausan spiritual. Dan ini adalah suatu realitas yang di dunia sekarang ini banyak sekali kita jumpai. Semakin dunia berlari maju dengan aneka modernitas, semakin kita dapat menjelaskan banyak hal dengan sains, dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Justru ada semacam rasa kering di hati kita yang yang seolah rindu untuk dipuaskan. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, tapi begitu banyak orang di dunia ini yang belakangan bergulat dengan kekeringan spiritual. Kekeringan spiritual ini bisa datang dari hidup yang terlalu datar, bisa datang dari hidup yang terlalu nyaman, bisa datang atau sebaliknya dari hidup yang terlalu keras dan terlalu susah. Kita lihat bagaimana banyak orang tenggelam dalam rasa putus asa yang menyebabkan mereka sulit untuk melihat makna hidup. Yang dilihat hanya masalah. Dan ini kita temukan juga. Ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Dan para murid itu gentar. Para murid berfokus bukan pada apa yang akan Yesus buat. Mereka sudah lihat aneka mujizat, tapi mereka seolah-olah masih belum sepenuhnya percaya bahwa dalam Yesus semua akan dicukupkan. Yohanes bab 6 ayat 5 tadi. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ia berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Wow, ini salah satu pertanyaan yang sekaligus menguji iman Filipus. Lihat ayat 6 setelahnya. Hal ini dikatakan Yesus untuk mencobai dia, Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dan apa jawab Filipus? Roti seharga 200 dinar, seharga upah 200 hari, seharga upah hampir setahun, itu nggak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun mereka dapat masing-masing sepotong kecil saja. Lihat, Filipus bertitik tolak
pada hitung-hitungan duniawi. Filipus bertitik tolak pada apa yang dia mengerti tentang kuantitas, tentang jaminan di masa depan, tentang harga, tentang akumulasi roti yang harus dibeli. Jadi Anda bisa lihat betapa orang kadang-kadang, kita yang hidup di zaman modern juga punya mentalitas yang sama. Ketika Tuhan menguji kita, ketika Tuhan memberi kita pertanyaan, lalu yang terlintas dalam diri kita adalah pikiran-pikiran sendiri, kalkulasi manusiawi sendiri, yang belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan ukurkan dan yang Tuhan rencanakan. Ini poin pertama, Romo. Think about it. Kalau Tuhan sedang memberi pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupmu, kamu berhenti di mana? Apakah kamu berhenti di level duniawi? Apakah kamu berhenti di level kalkulasi manusiawimu? Atau sejatinya hatimu bisa open up kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, suka-sukamu dah Tuhan. Gak gampang saudara, tidak mudah. Tapi sekali lagi ini satu pertanyaan yang valid dari Yesus. Ketika Yesus mengatakan di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan, Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dan seringkali kita tidak cukup percaya bahwa Allah punya 1001 jalan bagi kita. Seringkali kita tidak cukup yakin bahwa Allah pegang kendali atas hidup kita. Nah, dalam bacaan hari ini, mari pelajaran pertama kita hari ini. Biarkan Allah yang memegang kendali atas hidupmu. Biarkan Allah yang menjadi pilotnya. Biarkan Allah yang mengendarai semua kekhawatiran hidupmu dan mengarahkan kecemasan, ketakutanmu akan masa depan. Mengarahkannya pada poin yang dia mau. Karena itu rancangannya yang paling baik, ya dan amin. Poin kedua, Romo, kita lihat di ayat 9. Yohanes 6 ayat 9. Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Para ahli kitab suci memperkirakan ada sekitar 20.000 orang yang datang pada saat itu. You bisa bayangkan. 20.000 orang, itu satu Istora Senayan Jakarta. Nunggu diberi makan. 20.000 orang. Dan yang lucu, Santo Andreas ini, entah mengapa kok tiba-tiba nyeletuk ya. Mungkin kita bisa membayangkan satu anak ini dengan kepolosannya, satu anak ini dengan ketulusannya, ketika mendengar bahwa ada percakapan tentang orang yang kurang makan, si anak ini mungkin maju dan tergerak, memberikan apa yang dia punya, 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan Santo Andreas mungkin menerima dari anak itu sebagai persembahan, lalu dia terdorong, karena mungkin ikatan kewajiban di hatinya tidak enak kalau tidak melaporkannya pada Yesus. Lalu dia mengatakan, Guru, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang mau makan 20.000 orang. Yang terhitung kan 5.000 laki-laki. Tapi para ahli mengestimasi bahwa sekitar 15.000 sampai 20.000 yang menunggu makan dalam perikopa Yohanes bab 6 ini. Dan yang ajaib adalah Tuhan menghitung persembahan si anak kecil ini. Dia cukupkan, dia kenyangkan orang-orang sebanyak itu, puluhan ribu itu, dengan persembahan kecil yang tulus dan sederhana. Isn't it amazing? Apa yang di mata dunia dianggap kurang, apa yang di mata dunia dianggap sebagai sesuatu yang kecil, remeh, tidak berarti, biasanya itu yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan betapa agung Dia. Dan itu sebabnya Santo Paulus berkali-kali katakan,
kita ini punya harta dalam bejana tanah. Kita sendiri rapuh, kita sendiri tak berdaya, tapi kita menyimpan karunia penebusan Kristus yang begitu berharga, yang melayakkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan itu semua kita simpan dalam kenyataan kerapuhan manusiawi kita. Jadi saudaraku, kalau engkau hari ini masih lemah, masih bergumul dengan kedosaan, engkau belum bisa jadi orang yang sempurna, karena ada ikatan-ikatan di masa lalu, ikatan-ikatan di masa kini, yang membuatmu gagal untuk maju dan lebih berkembang di dalam iman. Be not afraid. Jangan takut. Persembahkan kekuranganmu itu ke depan Tuhan Yesus. Dan Dia akan pakai hidupmu untuk jadi seperti 5 roti sederhana itu dan 2 ikan, mengenyangkan puluhan ribu orang. Asal hatimu tulus. Asal engkau mempersembahkannya dengan sepenuh hati. Tuhan bisa pakai hidupmu untuk jadi berkat yang lebih besar daripada apa yang bisa Anda bayangkan. Saya sendiri sangat bersyukur karena kalau saya menatap hidup saya ke belakang, siapalah saya ini? Saya datang dari keluarga kelas menengah ke bawah. Papa saya berkali-kali gagal dalam bisnisnya. Dan juga ibu saya seorang ibu rumah tangga yang hanya lulus SD. Dia pekerja keras yang luar biasa, ditempa dengan aneka kesulitan dan penderitaan kehidupan, lalu berusaha setengah mati untuk menyekolahkan kami anak-anaknya. Saya tidak pernah berani bermimpi bahwa hari ini Tuhan akan memakai anak dari keluarga yang secara sosial mungkin tidak baik-baik saja untuk menjadi seorang imam. Saya merasa Tuhan amat baik pada saya. Tuhan gunakan banyak kekurangan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan gunakan aneka pengalaman lukaku di masa lampau untuk menyembuhkan banyak orang di masa sekarang. Dan itu juga bisa terjadi pada Anda. Itu sangat mungkin terjadi pada Anda selama Anda mempersembahkan tetap yang terbaik pada Tuhan dari kekuranganmu. Ya dan amin. Maka kalau Andreas mengatakan tadi apa artinya 5 roti jelai ini dan 2 ikan ini untuk orang sebanyak itu? Yesus tidak punya komentar apa-apa. Apa yang dia buat? Ayat 10, Yesus menyuruh mereka duduk. Dan disitulah terjadi mujizat. Ayat 11, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ketika Anda mendengarkan ayat ini, apa yang terlintas dalam benak kita? Kata-kata konsekrasi, bukan? Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya. Dan itulah hidup kita. Ini poin ketiga, Romo. Kalau Anda mempersembahkan kekurangan Anda, kalau Anda mempersembahkan cacat hidupmu, trauma-trauma hidupmu, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, engkau akan menerima kepulihan demi kepulihan yang datang dalam waktu. Dalam pengalaman beberapa orang tentu mereka dipulihkan segera dari traumanya. Dalam kasus-kasus mujizat yang luar biasa, Tuhan bisa menggunakan kuasanya yang extraordinary untuk membawa mujizat in that time pada saat itu juga. But most of the time, kebanyakan waktu, kebanyakan kesempatan, kebanyakan yang terjadi pada umumnya, Allah bekerja melalui proses. Allah bekerja melalui proses. Maka coba Anda renung-renungkan kata-kata konsekrasi itu dari tahap yang satu ke tahap yang lain. Yesus mengambil roti itu, Dia mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya. Maka kalau Allah menghormati proses manusiawi itu, juga mungkin Anda harus menghormati proses manusiawimu. Mungkin kau harus mengatakan pada dirimu dan pada Tuhan, Tuhan, ajar aku supaya lebih menghargai rahmat-Mu melalui waktu yang bertahap.
melalui perjalanan hidup setapak demi setapak. Mungkin itu yang kita butuhkan, teman. Mungkin itu rahmat yang kita butuhkan. Dan poin ketiga Romo ini, mari kita lihat. Kalau Tuhan mengubah hidup kita pelan-pelan dengan rahmat-Nya, ujungnya itu akan selalu sama. Rasa syukur yang kemudian dibagi-bagikan kepada banyak orang. Maka kita tidak pernah hidup untuk diri kita sendiri. Bishop Barron dalam homilinya di Kongres Ekaristi Amerika kemarin dalam Eucharistic Revival yang baru saja terjadi di Indianapolis bulan ini, beliau mengatakan setiap orang yang menyambut Ekaristi tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Karena kata-kata konsekrasi, kata-kata berkat atas roti Ekaristi, atas anggur Ekaristi itu, selalu mengandaikan kita seperti Yesus membagikan hidup kita di tengah dunia. Sama seperti roti itu dipilih dari gandum terbaik. Dia kemudian dihancurkan menjadi tepung. Dipilih, diangkat, dipecahkan lagi, dibagi-bagikan, seperti itu juga hidup kita. Dalam kelemahan kita yang berproses bersama waktu, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Maka keselamatan yang kita terima tidak boleh hanya untuk personal saja. Tidak boleh kita beriman, menyembah Tuhan hanya di level personal. Banyak orang mengangkat tangan di gereja, bernyanyi, menangis, lalu berhenti di situ. That's not quite right. Ya, itu tidak keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Cita-cita iman Kristiani adalah bahwa kita naik ke atas Gunung Tabor, di mana kita mengalami puncak, menatap Allah dari wajah ke wajah, bersatu dalam level batiniah dengan Yesus yang kita sambut dalam sakramen Ekaristi, lalu kita harus turun dari gunung itu. Kita harus pergi dan mewartakan Allah di tengah dunia, karena itu panggilan Anda, lebih-lebih Anda yang dipanggil sebagai awam. Maka kita rindu melihat dokter-dokter Katolik yang membawa Yesus di tempat prakteknya. Kita rindu melihat pedagang-pedagang, businessman Katolik yang membawa Yesus di tempat kerja mereka, yang memberkati para karyawan mereka dengan luar biasa. Dengan upah yang adil, dengan cinta kasih, pendekatan yang intim dari hati ke hati dan tidak memandang mereka hanya sebagai aset. Kita rindu melihat para perawat yang dengan setia menyapa, memberi senyum. Kita rindu melihat karyawan-karyawati Katolik yang dengan usaha mereka menjadikan dunia tempat yang lebih baik, yang membawa kerajaan Allah turun ke tengah dunia. Itu panggilan Kristiani. Maka teman-teman, semoga 3 poin permenungan ini menemani Anda di pekan ini. Dan apa yang mau Romo katakan? Pada bagian kedua ketika kita membicarakan tentang kekurangan, tentang kelemahan, saya teringat dengan tema Hari Lansia Sedunia yang hari ini kita rayakan. Tahu temanya? Temanya itu, jangan tinggalkan aku di masa tuaku. Dari Mazmur 71 ayat 9. Menurut dikasteri, tema tersebut dimaksudkan untuk memperhatikan bahwa sayangnya kesepian seringkali menjadi nasib pahit dalam hidup banyak orang tua yang begitu sering menjadi korban budaya buang-buang. Ini pernyataan dari dikasteri untuk awam keluarga dan kehidupan. Mungkin baik ya, mungkin baik kita merenungkan ini. Kita seringkali mengidentikan masa tua dengan kelemahan, dengan kekurangan. Betapa tidak, semakin kita menjadi tua, nanti kita akan menjadi seperti anak kecil lagi, bahkan menjadi seperti bayi. Pipis tidak terkendali, kadang-kadang kita gampang sekali jatuh, terpleset.
mudah sekali sakit, ringkih, dan ada begitu banyak alasan untuk menghindari kenyataan pahit ini. Itu sebabnya banyak orang tua ditinggalkan dalam arti literal. Dalam arti literal, orang tua tidak lagi tinggal bersama dengan anak-anaknya. Ataupun, kalaupun mereka tinggal bersama anak-anaknya, mereka merasa kesepian yang sangat eksistensial. Maka mari kita renungkan kata-kata dari Paus Fransiskus ini. Pilihan bahwa kita lahir dari orang tua, kita punya kakek dan nenek, itu bukan pilihan manusiawi loh, itu pilihan Allah. Allah yang menghendaki bahwa manusia hidup bersama yang lain, karena dalam Kejadian bab 2 ayat 18 dikatakan tidak baik bagi manusia untuk hidup seorang diri. Mari kita melihat gap atau jurang antar generasi yang seringkali makin lebar di zaman ini. Anak-anak muda sibuk dengan gadgetnya sendiri. Orang tua juga kadang-kadang kurang mampu mengkomunikasikan dirinya dengan baik. Tapi mari kita lihat, semua jenis kelemahan ini bukan alasan untuk berhenti berbagi cinta.